Halo semuanya, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan belajar bersama-sama tentang gerak melingkar berubah beraturan. Oke, sekali lagi, gerak melingkar berubah beraturan atau yang disingkat dengan GMBB. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke hal tersebut, aku mau ingetin lebih baik kalian tonton dulu video sebelumnya terkait gerak melingkar. Karena di situ sudah ada penjelasan tentang besaran-besaran gerak melingkar dan juga tentang gerak melingkar beraturan. Oke, sebelum kita mulai, kalian jangan lupa dong buat subscribe YouTube channel ini. Caranya adalah dengan tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga kalian bisa share video ini kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat ke teman-teman kalian. Kalau ada sesuatu hal yang masih kalian mau tanyakan, kalian jangan sungkan-sungkan juga untuk tulis komentar kalian di comment section yang ada di bawah. Oke, kita langsung aja bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, sebenarnya GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan ini konsepnya sama dengan GLBB. Apa itu GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Benar banget. Cuman variabel-variabelnya aja yang diganti. Kalau S, aku mau ingetin lagi ya. S itu diganti apa? Theta, V diganti omega, A diganti alpha. Oke, jadi aku kasih tabel ini kan, ada rumus-rumus GLBB. Sekarang kita akan cari sama-sama rumus GMBB-nya gimana. Oke, kalau VT sama dengan V0 plus AT akan jadi omega T sama dengan omega 0 tambah alpha kali T. Oke, kalau rata-rata V sama dengan V0 plus VT per 2 akan jadi rata-rata dari omega sama dengan omega 0 tambah omega T dibagi 2. Oke, ST. ST itu artinya adalah theta T sama dengan V0T. Omega 0 kali T tambah setengah A itu apa? Alpha kali T kuadrat. Oke, berikutnya VT kuadrat akan jadi omega T kuadrat sama dengan V0 kuadrat omega 0 kuadrat tambah 2 kali alpha kali S itu apa? Theta. Keren banget nggak? Kalian sudah langsung hafal rumus-rumus GMBB, ya kan? Hanya mengubah dari GLBB ke GMBB. Nah, jadi teman-teman, ya udah, ini rumus untuk GMBB. Kalian cukup hafal yang GLBB, hafalin sekali, tinggal diganti aja variabel-variabelnya. Oke. Nah, cuman uniknya teman-teman, di GMBB ini ada namanya percepatan total. Jadi di GMBB ini percepatannya itu ada dua. Di video sebelumnya kalian sudah belajar satu percepatan, yaitu percepatan sentripetal. Oke, percepatan sentripetal itu ini teman-teman. Percepatan yang arahnya ke pusat lingkaran. Ini percepatan sentripetal. Oke. Nah, ada lagi yang namanya percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu ini. Dia tegak lurus sama percepatan sentripetal. Oke. Percepatan tangensial ini yang A, sering kita sebut-sebut itu ya. Jadi A. A itu rumusnya apa? Alfa dikali dengan R. A ini itu adalah percepatan tangensial. Oke, cukup jelas ya. Nah, karena percepatan tangensial itu ini dan percepatan sentripetal itu tegak lurus, maka percepatan totalnya bukan ditambah, tetapi kita pakai apa kalau tegak lurus? Pitagoras, yaitu A di sini sama dengan akar AT kuadrat, jadi percepatan tangensial dikuadratin ditambah percepatan sentripetal dikuadratin. Oke. Arahnya gimana? Nah, arahnya ini sama kayak vektor dulu ya. Jadi kita pakai tan theta atau tan alfa juga boleh, sama dengan yang Y. Yang Y itu apa? Percepatan tangensial dibagi dengan yang X, percepatan sentripetal. Oke, kalian cari tetanya berapa atau alfanya berapa. Oke, arah ini ngomongin tentang sudutnya. Oke teman-teman, sekarang kita coba langsung di contoh soal. Sebuah roda mula-mula dalam keadaan diam. Oke, kalau keadaan diam artinya apa? Omega 0 sama dengan E0. Oke ya, keadaan diam. Lalu 10 detik kemudian berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per second. 10 detik ini adalah T-nya.
lalu 20 radian per second adalah omega T. Kecepatan sudut akhir. Berapa percepatan sudut roda tersebut? Oke, kalau percepatan sudut ini berarti yang ditanyakan adalah percepatan tangensial ya teman-teman ya. Jadi ingat rumusnya adalah omega T sama dengan apa? Omega 0 tambah alfa kali T. Omega T-nya 20, omega 0-nya 0, alfanya nggak tahu, T-nya berapa? 10. Maka 20 sama dengan 10 alfa. Alfanya berapa? 20 per 10, 2 radian per second kuadrat. Oke, ingat ya, alfa satuannya radian per second kuadrat. Dan sudah selesai. Soal berikutnya. Sebuah benda pada mulanya berputar dengan kelajuan sudut 10 radian per second. Nah, ini awalnya teman-teman. Artinya ini adalah omega 0 mengalami percepatan sudut konstan 2 radian per second kuadrat. Ini artinya apa? Percepatan sudut alfa. Tentukan sudut yang dikelilingi benda setelah 2 second. 2 secondnya adalah T. Yang ditanyakan adalah sudut. Sudut itu adalah theta. Gimana caranya? Kalian bisa pakai rumus ini kan? Theta sama dengan omega 0 kali T tambah setengah kali alfa T kuadrat. Oke, omega 0-nya 10, T-nya adalah 2, tambah setengah kali alfanya 2, T kuadrat berarti 2 kuadrat. Oke, maka jadi 20 tambah, ini kita coret, 4. Sama dengan 24 apa teman-teman kalau theta satuannya? Radian. Oke. Cukup jelas ya. Jadi tentukan sudutnya adalah 24 radian. Oke, soal berikutnya. Dari keadaan diam, benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut 15 radian second pangkat min 2. Radian second pangkat min 2 ini sama dengan ini ya teman-teman ya. Radian per second kuadrat. Nah, percepatan sudut itu adalah alfa. 15 radian per second kuadrat. Titik A berada pada benda tersebut berjarak 10 cm dari sumbu putar. Oke, sumbu putar itu nama lainnya adalah pusat. Jadi, ini ya. Ini pusat. Ini titik A misalnya. Ini 10 cm. Tepat setelah 0,4 second, A mengalami percepatan total sebesar berapa? Oke, yang ditanyakan adalah A total. Oke teman-teman, A total tadi rumusnya adalah akar AT kuadrat tambah AS kuadrat. Oke, jadi kita harus tahu percepatan tangensialnya dan juga percepatan sentripetal. Oke, sekarang kita cari satu-satu percepatan tangensial dulu. Oke, percepatan tangensial AT rumusnya gimana? Ingat, alfa kali R. Alfanya 15, R-nya berarti 10 cm itu berapa? 0,1 meter. Ini 0,1 meter ya. 0,1. Jadi 1,5 meter per second kuadrat. Ini adalah AT. Berikutnya teman-teman, kita cari AS. AS rumusnya apa? Omega kuadrat kali R. Oke. Nah, tapi omeganya kalian nggak tahu, ya kan? Di sini diketahui awalnya dia diam, artinya omega 0-nya adalah 0. Oke. Nah, dia sudah berputarnya itu 0,4 second. Nah, setelah 0,4 dia kan nggak mungkin tetap diam, pasti ada kecepatannya. Kenapa? Karena ada percepatannya. Jadi kita cari pakai rumus GMBB. Omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Oke, artinya omega T-nya ditanya, omega 0-nya 0, alfanya berapa? 15, T-nya adalah 0,4. Sama dengan 6 radian per second. Oke, artinya kita bisa cari AS, omega kuadrat kali R. Omega kuadratnya 6 kuadrat dikali 0,1. Sama dengan 36 kali 0,1 sama dengan 3,6. Percepatan sentripetal satuannya meter per second kuadrat. Oke,
Sekarang baru kita cari percepatan total. Berarti percepatan totalnya adalah akar, ingat ini ya, AT kuadrat plus AS kuadrat. 1,5 kuadrat tambah 3,6 kuadrat. Sama dengan akar 2,25 ditambah 3,6 kali 3,6 adalah 12,96. Jadi ini sama dengan akar, kalau dijumlahin ini sama dengan akar 15,21 ya teman-teman ya. Sama dengan akar berapa yang 15,21? Yaitu 3,9 meter per second kuadrat. Sehingga percepatan totalnya 3,9. Jawabannya yang D.